Manapun kayak Bang Wan, ting 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 gitu. Terlalu. Mungkin di awal-awal oke, tapi Iya, lama-lama iya. tuh udah kayak rasa kayak agak cringe gitu ya. Oke. Tapi itu prestasi tetap ya, yang harus Iya. kita apresiasi juga. Bahkan dari jauh net, dari jauh nih Bang Wan, ting 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 gitu. Sampai sore nggak kedengeran, Sampai nggak- tingginya berasa ya. Kayak ke satpam ya. Iya, iya. Oke, tapi sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam drafting phase, di mana tadi kalau nggak salah kita bakal bermain dengan expanding river. Nah itu salah satu yang membeda juga, kita udah mulai kompleks. Ya. Map aja sekarang ada 4 gitu. Beda-beda juga yang bisa diutilize, dan ini akan langsung dibuka oleh SRG. Mereka ada di first ban, ada juga first pick, ada Fanny, ada Yves juga yang sudah ditutup. Minimal dari Ya. teman-teman Aurora ini menutup ke arah Grab serta Chuzin. Iya. Ini hero-hero yang memang standar ban sih masih ya. Ivy. Yves, Zuxuin, Tapi untuk damage Parsa itu lebih besar ya. Burst iya. Iya, lebih burst ya. Tapi laning Dan mid-nya cooldownnya juga lebih cepat sekarang ya. Parsha. Dari segi ultinya ya. Ya, zaman Anda Parsha Oh, sangat lama. punya satu meta yang template dan itu bikin mereka susah banget dibaca. Kalia yang open, Wah. Kale ya. biasanya mereka ambil Chow tapi ya Kalia juga jadi opsi. Antara Cici plus Plus one-nya siapa nih? Niwan. Oh enggak, bukan. Bukan, Maksudnya bukan. plus satunya. One. Oh, plus One. One, bukan One, beda. Oh, ada Sora yang sekarang langsung muncul bersama dengan Cici. Tapi ini untuk positioningnya, kita masih belum tahu Sora mana ya. Tapi Sora ini hero yang sangat Good paling sih. laku di M7 ini dan dia Ya. juga sangat fleksibel ya. Bisa di XP, bisa di God lane juga. Atau bisa di tempat lain, Lin? Iya. Lim Wah, selain XP Gold Ya Lane. sebenarnya kalau dibilang nggak bisa, ya bisa-bisa aja. Cuma Bisa-bisa agak aja. maksa sih. Mungkin maksimalnya lah ya, maksimalnya ada di gold atau XP. Iya. Tapi ini Valen open banget ini. Di side ya. Ya, Valen emang jadi counter pasti ya ketika ketemu sama Sora. Ini biasanya akan langsung muncul ke arah Valentina juga. Tapi let's see, karena dari SRG mereka udah langsung memilih Yusun dan Uranus. Nggak Valen, wow. Mereka nggak bener-bener nggak textbook ya, nggak kayak Iya, oke iya. musuh pick Sora kita pick Valen, nggak. SRG nggak semudah itu. Dan Uranus match up untuk Cici sebenarnya oke, Sora pun nggak masalah. Tapi Sansin sih yang gue kaget. Dia ngambil Sansin di atas dengan dua fighter biasanya itu bakal ditabrak terus. Berarti ini bakal match up Assassin juga kah, Lim? Atau jawab dengan fighter tank? Konsep dari Aurora Turki menurut gue kayaknya Assassin bisa sih. Apalagi masih open juga kan, banyak banget Assassin, Lancelot, ada Hayabusa, banyak banget. Oke, ini yang bakal kita lihat ya setelah Ini harinya. kayak dari segi draft Aurora nih kayak tabrak-tabrak masuk ya. Paksa nih. Iya. Buset, Gatot kaca. Gatot kaca ini tabrak-tabrak masuk bro. Ini 3 orang depan pasti. Iya. Oh combo juga dia kan. Dari Sora muter. Jadi ini kemungkinan untuk jungler sepertinya Assassin. Karena dari segi kiri kanan dan roamnya juga itu kemungkinan Gatotnya roam. Jadi hero-nya pada masuk, pada tabrak. Jadi harus ada yang bisa nge-follow up cepat Ada yang juga follow ya. up juga ya. Mo. Ya, dia bisa hyper juga sebenarnya di Iya. sebelah Turki. Heeh. Ngomongin jungle sekarang tuh banyak sih kayak Hayabusa, Lancelot, ada Hmm. Joey juga bahkan. Joey terakhir karena itemnya di buff itu jadi sering laku lagi. Padahal sebelumnya tuh udah turun. Cuma Joey sendiri menurutku kalau misalkan jadi tumpuan damage utama, kayaknya dia butuh deh secondary damage-nya mungkin dari mid-nya nanti. Iya, nggak bisa sendirian ya. Ya, Kalau untuk Joy sendiri. Dan sekarang masuk kembali lagi ke arah Benning. Granger gimana ya? Gua ngomongin Granger ini sekarang masih beberapa yang muncul. Gua rasa itu karena memang orang udah terbiasa banget dengan Granger. Makanya dia tetap pakai Granger walaupun Granger ini hero yang 3 patch di nerf. Bayangin 3 patch turun terus, nggak ada buffnya, nggak ada buffnya. Tapi itu kejadian waktu zamanku Heeh. itu ada Cloud. Cloud Cloud itu juga. tiap season juga diturin terus, tapi selalu dipakai. Chow juga nggak sih? Iya, Chow, HC Aceh juga. ya. Kayak banyak sebenarnya Iya. hero-hero yang terlalu dianggap overpower sampai Hmm. diturunin. Guinevere. Wah, Guinevere juga di ban. Guinevere jungle sekarang bagus banget tau. Ada yang pakai Impurage, ada yang pakai Temporal. Kenapa bagus ya? Cooldownnya cepet lompat mulu dia jadinya. Oh, CD-nya ya. Iya. Apalagi bab biru itu kan ada dapat tambahan CD ya. Iya, buff biru, terus dia pakai sepatu juga biasa cooldown, brute force. Sekarang udah shifting ke situ sih. Waktu zamannya One kayak masih rata-rata pasti jungle damage ya. Damage, harus damage. Kalau Harus. nggak ini. Iya. Oke, masuk ke base selanjutnya ada Luoyi yang ternyata masih tetap jadi opsi ya buat sekarang. Ya, Aku udah lumayan sebenarnya jarang lihat. karena ini SRG sih. Jadi Karena kayak SRG-nya ya. iya, mereka tipikal yang waktu itu bisa utilize Lui waktu sebelum di nerf ya, sebelum teleportnya kelihatan. Heeh. Itu mereka salah satu tim yang gemar banget sampai pick atas bahkan Lui-nya.
Jadi wajar lah Loi juga ditarget. Berarti SRG ini salah satu yang hero yang kita tidak bisa ditebak, mereka bisa maksimalin gitu ya. Iya. Mungkin karena ya tadi kayak orangnya udah terbiasa banget main Granger, jadi udah kena nerf pun tetap jago gitu. Sama Lui juga. Itulah kenapa hero itu kita harus dimaksimalin. Benar. Iya. Jadi kita player harus satu yang hero yang kita bisa kuasain banget gitu. Seenggaknya ada yang identik gitu ya. Identik, oh, ya, dia benar. jago pakai ini. Benar sekali. Kayak Watt jago pakai Harit. Benar sekali. Sampai ada skinnya. Benar sekali. Gitu dong. Oke. Oke, langsung dialihkan. Langsung mau pindah, langsung mau pindah Langsung dia. dilempar. Gak enak udah 6 tahun dia. Tapi Lewat sekarang ya. mid lane berarti ya. Mid lane. Gue lumayan setuju dengan yang tadi Wan sempat bilang, Pasha. Pasha salah satu yang lumayan masuk. Tapi Zetian. Wow, 3 kali pick 100% win rate. Waduh. Zetian ini menurut gue raja mid lane loh. Oh iya, Raja mid lane. Ratu. Ya maksudnya kuat banget di mid lane. Iya, oke. Soalnya landingnya dia menurut gue nggak bisa kalah. Kecuali salah posisi. Kalau salah posisi udah beda banget kan dia. Kalau sejago-jagonya orang posisi salah susah kan Wan ya? Iya benar. Tapi kan untuk dia ini kan ada pasifnya juga dari knockback dari pasifnya ya. Betul. Benar. Dekatnya. Lumayan lah ya. Lumayan. Jadi ada tambahan efek CC juga ya, nggak cuma ke Oke, Lim. lane damage. Gue pengen nanya nih, mungkin ini trik terakhir untuk Aurora jungler ya. Oke, kita Oke, jungle-nya. kira-kira dia pick apa? Gue assassin. Tunggu dulu deh. Buat Rora ya? Karena ini Valentina kan. Valentina bisa jadi di match up-in sama Sora nantinya. Dimanapun Sora. Tapi tergantung. Oh, Xbox. Xbox. Valentina mid berarti. Valentina mid. Apa yang cocok? Dia butuh damage yang gede banget. Mungkin Lancelot. Lancelot bisa ngangkat damage-nya. Tapi kalau magical ya tadi gue balik lagi ke Joy. Oke, ini secara draft Bang Wan lebih suka yang mana nih? Kiri kanan? Kita lihat dulu dari pick terakhir dari Aurora ya. Oke. Karena satu hero itu bisa ngerubah game Magic atau fisik? pas fisikal mungkin. Fisik ya? Iya. Lu setuju Lance nggak? Apa Untuk kurang? Lance setuju aja. Ayah? Lance? Nah, aku lebih prefer Lance. Lancelot ya. Dia sumber damage utama sih. Soalnya carry banget nih, harus yang carry banget. Atau ada kejutan kah? Harley! Oh, oke. Harley. Ini dia ya untuk drafting dari match pertama game pertama kita. Jadi langsung saja kalau gitu kita serahkan kepada caster kita, Ranger Mas Cornet dan juga Profesor KB. Alright, terima kasih banyak para panelis Nevin, Wan, dan juga Lim Kocul. Kita akan segera menuju ke line up down untuk game pertama pastinya. Ini adalah best of 5 series. Pertama kalinya mereka, all players, all talents. Kita menuju ke tenis indoor Senayan. Dan kita akan melihat game pertama SRG yang kita tahu tim yang sejauh ini sangat-sangat kuat. Dan bahkan kalau misalkan dilihat dari meta shiftingnya, mereka adalah tim yang adapt dengan sangat cepat. Tapi the villain, Aurora Gaming from Turki. Dan kita akan melihat game pertama. Siapa yang akan mendapatkan poin pertama, ngeboost mental mereka. Dan seperti apakah yang akan terjadi di Land of Dawn. Yes, tentunya kita bersama langsung kembali lagi ke tenis indoor bersama dengan Cornet Thomas. Yay! Dan juga jangan lupa kunci utama kita ada Profesor kami di sana. Betul. Yang kali ini kita bakal menyaksikan permainan dari Aurora Turki, Bung Cornet dan juga Sargent. Yes, walaupun Profesor, gue agak sedikit kaget ketika terakhirnya nge-pick Harley. Full damage magic. Tanggapannya Bung KB? Wah, kalau aku sih nggak kaget ya kalau melihat bagaimana Aurora Gaming Turki yang udah pernah juga membawakan Harley pada saat itu di babak stage. Dan memang dengan Harley ini sebenarnya makin sulit untuk ditangkap kecuali memang harus ada satu pemain nih yang bisa menangkap itu adalah Yums. Dan cuma Yums yang lebih tepatnya untuk bisa menangkap hal tersebut. Cuma untuk SRG sendiri, aku merasa dengan melakukan pick ke arah dari Cram dengan Uranus, ini mungkin jadi satu hal yang nanti di momen mid game, late game-nya juga yang akan menjadi jawaban dari pick magic yang terlalu banyak. First blood. Oh, first blood out of nowhere. Rusa mid lane kali ini berhasil mendapatkan satu first blood, tapi di arah top lane membuat Innocent tidak bisa terlalu memenangkan pertarungan atas. Si Kibu menambahnya Bung Cornet. Gila ya, dicicil-cicil habis-habisan kalau misalkan dilihat dari Friaga Armornya dan bahkan dipaksakan pula. Tapi di bawah. Oke, Cram terkena damage yang cukup sakit. Ini kita tahu ngomongin Uranus head to head dengan Lunar. Akan berat Bung Cornet. Yes, dengan ini masih early game ya. Kita akan melihat kalau misalkan dari Sekis ya atau Sekais. Salah satu player yang gue sering sorotin dan gue lihat juga Be. Dari kemarin gue restream gue lihat ini orang kalau udah pakai Isunshin bakal serem banget, ngeri banget, cepet banget juga level 15 ya. Sama timnya juga gak sih? Suportif banget. Dia Betul. ngebukain ruang buat turtle, ngebukain ruang buat farming. Ya seperti biasa metode hyper carry
Jadi Innocent-nya bener-bener ngerelain landingnya dimakan, semua farmingannya diambil, cuma buat Sekais. Yes, menuju menit kedua dan Turtle sebentar lagi akan muncul Ranger. Oke, Turtle sudah muncul. Standby untuk siapa yang terlebih dahulu mendapatkan satu senjata. Tapi Yud menuju ke arah belakang ke Flicker. Meanwhile, Pago akan menjadi korban jiwa yang pertama. Tapi sayang sekali pasifnya berhasil menyelamatkan dirinya. Meanwhile, bermasuk dari tim Aurora Turki memaksa Yud untuk ter-take down. No Flicker untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan untuk kali ini harusnya setup bisa di-counter oleh tim Aurora. Mereka dengan kondisi 5 orang yang masih hidup atau 4 orang yang berada di pit Turtle. Sedangkan Selangor Giants, Sekis ternyata lebih berani untuk melakukan satu bar retribution on point. Gagal untuk ter-take dan membalikkan kembali kanan, tapi sayang sekali Fury of the Phoenix tetap harus mengambil satunya dari SRG. What a play, dan bahkan sedikit perbedaan yang gue agak sedikit kaget sih Profesor. Dari beberapa penyerangan yang kayaknya nggak terlalu benar-benar on point dan bahkan Symphony of Skill-nya nggak benar-benar terlalu kompak. Apa yang terjadi dengan SRG? Wow. Kenapa pergerakannya agak sedikit satu-satu tadi barusan? Ya, early game yang cenderung kayak tumbal satu-satu, mereka juga jump in-nya satu-satu, dan mereka kayak kena kite tadi sama TNZ. Dia mainin lagi space escape-nya, karena emang buat sekarang ya, kita ngomongin Harley, cooldown-nya itu luar biasa cepat. Apalagi dengan adanya purple buff, mungkin nanti dengan item-item cooldown reduction, otomatis TNZ semakin sering untuk escape ketika dikejar. Jadi ya siap-siap aja untuk SRG selama belum ada Harley. Ini buat Yums targetnya benar-benar harus dipertimbangkan lagi nih Tsunami-nya. Sesuai dengan omongan Profesor KB teman-teman. Di early game atau bahkan kita lihat juga Pagu ya, salah satu player yang emang disorot oleh Profesor KB. Gimana cara mereka untuk ngebait atau bahkan ketika darahnya sekarat memainkan pasifnya dari Gatot Kaca. Plus Revitalize yang ngebuat mereka juga balik lagi. Salah satu hero yang dipakai Rosa. Ini salah satu hero yang benar-benar nyebelin banget sih pasifnya. Ini nyebelin banget Nyebelin karena blessing-nya benar-benar kita kayak kena knockback. Itu yang Yes. pertama, dan ya benar-benar anti assassin. Cocok banget untuk mid laner yang jatuhnya jalan kaki. Tapi untuk sekarang, menurut gua, Rosa ini bakal punya power besar. As long mereka bisa mainin kombonya. Kenapa? Karena ada combo antara Zetian dan juga Rosa dan Sigibum, Bang Onet. Yes, tapi kalau dilihat dari itemnya B, kayaknya mereka akan lebih ke glowing kah atau... Glowing, TNC Genius mungkin first Genius, itemnya. oke. Ya karena udah punya Exotic Veil dan juga Magic Wand. Yes, Ada tapi pengejaran. Oke, tapi dia dapat Lancer Press Attack langsung ada Tsunami Slate. Fury of the Phoenix gagal untuk bisa menghentikan pergerakan dari SRG di arah bottom lane. Luna menjadi korban dan makan apa terhadap dia dan Pagu terlambat. Membuat permasukan dari tim Aurora Gaming, mereka harus mundur ke arah belakang di saat Turtle muncul. Sekis gak akan ngelepasinnya karena gold yang dibutuhkan oleh tim SRG ini lebih penting. Dia butuh banget farming, hero farming seperti Isansin. Expanding River, semua sudah mulai berjalan ke arah Turtle. Walaupun kita lihat di Turtle Pit-nya Aurora sudah mulai nge-set up duluan dan mungkin akan langsung dihajar begitu saja. Bakal coba dihajar begitu saja untuk Jones mengeluarkan flicker for defensive, membuat permasukan dari tim Aurora Gaming bahkan mencoba melakukan takeover terhadap satu yang mereka miliki. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam, Sekis masih terlambat tepat takeover di atas semua keuntungan yang dimiliki tim SRG. Bahkan tim fight yang tidak berhenti membuat Kram mencoba untuk di-take off, tapi ini Uranus terlalu keras. Expanding River tidak menjadi jawaban untuk mereka mobilitas cukup cepat ke Turtle-nya, Prof. Iya, tapi ternyata malah SRG memanfaatkan hal tersebut ya. Untuk dia langsung berjalan ke arah Turtle sehingga mereka juga menang dari segi jumlah. Walaupun tadi kalau kita lihat dari early game-nya, Aurora udah pegang kendali, mereka udah pegang juga objektifnya. Sangat disayangkan mungkin karena satu gebrakan yang berhasil tadi di area bottom lane. Yes. Jadinya mereka lebih unggul. Kalau ngomongin setup, dan sekali lagi Bung Kornet seperti yang aku bilang, semuanya kasih ke Sekais. Kasih apapun itu, laning, waktu, ruang, biar dia bisa spike secepat mungkin agar nanti dia yang sebagai hyper carry dari SRG ini bisa benar-benar lead gamenya. Silakan Tuan Muda. Silahkan Tuan Muda Sekis lewat. Full farming untuk dapetin pastinya well farm dan juga level yang akan lebih cepat untuk maksimum levelnya. Dari Sekis yang kita tahu emang kiri kanan ya, side lane-nya bakal full support. Yang bakal ngasih juga source dari semua jungle-nya, bahkan minions wave-nya juga, walaupun di sini sudah mulai dijagain juga oleh Pagu dan mungkin akan diambil juga. Wow, masih bisa memberikan panah asmara yang ngebuat dia masih bisa untuk tetap mengejar ketertinggalan. Walaupun memang sebenarnya ada sedikit perlawanan dari Turtle ya. Sama-sama mendapatkan Turtle yang mereka butuhkan. Tapi dari segi item, Justice Pauldron. Ya, Pauldron. ini yang sempat aku bilang juga, kalau emang dalam keadaan kita mungkin lawannya nggak perlu untuk langsung dominan segala macam, Justice bakal jadi option yang bagus. Apalagi di sini Pagu mungkin akan jadi salah satu yang akan menerima damage sebanyak mungkin. Berbeda mungkin dengan Cici dari Lunar atau bahkan mungkin Sora yang kita tahu dari segi boom, dia mungkin akan lebih nge-deal damage, mungkin akan lebih main Thunder gitu kan. Jadi ya mau tidak mau harus Pagu yang menerima damage. Tapi memang jujur, apakah dengan satu glowing ini Uranus akan kejawab? Karena menurutku masih butuh dominance ice agar bisa memberikan efek live win yang lebih sering juga kepada Kram dengan Uranusnya.
By the way, ini adalah turtle yang terakhir sudah mulai muncul. Expanding River sudah mulai aktif. 5 orang yang mungkin akan fight. Dan siapa yang akan membuka duluan, siapa yang bakal nge-initiate. Karena kita lihat Lunar sudah mulai di arah turtle pit-nya. Sedikit demi sedikit dipoke oleh Innocence. Apakah yang bakal dilakukan oleh SRG? Karena Kram sudah mulai menjadi lini paling depan. Kram berada di garis depan, tapi jangan lupakan di arah backline mereka memiliki TNC. Vision terlihat, Mountain Sugar yang on point, Selami's lead. Miriam The Phoenix gagal untuk bisa menghentikan perpasukan dari tim SRG. Bahkan mereka berhasil memakan Lunar. Tapi sayangnya, dibalik itu semua, satu turtle membuat perpasukan Aurora Gaming terlalu kuat. Mencoba untuk dicari di mana seorang Sigibum berada. Dan satu buah point kill yang sangat mahal dari Sigibum harus ditekan oleh Stromy. The untouchable mid laner from SRG. Lihat team fight yang terlalu memukau. Semuanya berkat Fury of the Phoenix. Wow, 2 untuk 2. Tapi kita lihat perbedaan gold lead yang ternyata dipegang oleh Aurora Gaming. 1,6 gold lead, Profesor. Wah, Tanpa bisa untuk dia traces ke depan dapetin karakter turtle-nya. Kena zoning, itu yang pertama udah pasti. Nggak ada ruang sama sekali untuk Sekais. Dia benar-benar ke zone out sama kehadiran dari Sigibum. Ditambah TNZ, pencuri handal, badut sulap dari Magic Academy ini emang nyusahin. Dia bisa ada di kanan, tiba-tiba ada di kiri, space escape. Dan kalau dapetin momentum yang tepat, Sekais itu bisa jadi target dari Deadly Magic. Karena damage-nya udah sangat cukup tentu dengan Genius One, apalagi kalau ada follow up. Seperti yang tadi Rangers Mas bilang, Fury of the Phoenix ini salah satu efek stun. Dia juga benar-benar semua map bisa ke-reveal. Dan Masukin AOG damage. pagunya, yes. Pagu dengan AOG yang kena 3 pemain sekaligus. Ini yang membuat SRG jadi nggak bisa menjaga Sekais. Sebentar Prof, tapi apa yang harus dilakukan oleh para pasukan dari SRG saat ini? Ini pick off. Pick off Salah ke arah satunya? Pagu. Oh, Net. bukan Pagu Gua mungkin. nggak worth it sih kalau Pagu jadi salah satu pick over yang bakal jadi korban jiwanya. Tapi ini jujur early game yang gue nggak ekspektasikan sih dari kemarin-kemarin KB. Karena gue ngerasa ini SRG biasanya early-nya benar-benar serapi itu, tapi sekarang tiba-tiba Aurora Gaming. Salah satu tim yang cukup bisa dibilang gue nggak nyangka-nyangka bisa ngimbangin atau bahkan nge-lead gold-nya. Kita Tidal Strike, di-flickerin. Di-flicker dengan Tsunami Slim, instant kill TNC menjadi target utama karena semuanya bingung di mana TNC berada. Bahkan Avatar Guardian yang sudah keluar bersama dengan Revitalize akan menjadi sebuah korban jiwa. Pagu di arah top lane berbahaya. Kenapa? Karena kita sebentar lagi akan menuju sesuatu yang spesial, Bukoret. Dan bentukan 3, 2, 1. Selamat datang, Bapak Lord yang terhormat. Yes, di line up down dengan ada tim fight di arah top lane masih menjadi sebuah perdebatan untuk bisa memenangkan laning, memenangkan sebuah keuntungan. Lihat apa yang dilakukan oleh pasukan dari SRG. Mereka mencoba distraction dengan membuat Sigibum tetap fokus berada di arah top lane. Sedangkan sisa membernya, mereka berada di arah Lord. SRG melakukan distraction dan bahkan berhasil mendapatkan Lord yang pertama. 1 melawan 1 dimenangin Kram, tapi Lord War-nya masih berlanjut. 1 melawan 3. 1 melawan 3 menjadi point kill yang sangat mudah didapatkan oleh Sekis. Dan ingat, Sansin itu the late game power hero di tangan dari Sekis. Selangor Red Giants, ini kenapa dia dibilang Giants membalikkan sebuah keadaan dari satu momentum seperti yang selalu dibilang sama Profesor. Game 1 momen, dan itu terjadi di Lord yang pertama. Dapetin sebuah fight yang sangat manis. Lord pun juga diambil sebagai bonusnya dan bahkan bisa langsung membalikkan gold lead-nya menjadi 1,4 sekarang, B. Lebih ke SRG, B. Dan gak cuma itu ya, TNC lo targetnya. Aku mungkin expect-nya tadi mungkin target ke arah Rosa atau mungkin ke arah Lunar, Sigibum, gak masalah untuk Tsunami Slam. Tapi ketika TNC yang didapatkan ya udah pasti TNC-nya bakal sulit untuk build up item selanjutnya Starlium. Yang udah pasti kalau kita bandingkan dengan Sekais, lihat dia udah bener-bener jadi 3 itemnya Malefic, Endless, dan juga udah ada Hunter. Ini kalau kita ngomongin cooldown ya, ditambah purple buff ini udah 40% cooldown reduction. Full, ini udah lambada banget ini. Yes, lambada. Mengingatkan Cornet dengan bocil alter ego dulu ya. Chelly Boy yang sekarang udah punya anak ganteng banget, lucu banget. Dan kalau misalkan dilihat di in-game, kita udah dapetin inner turret ya. Atas, bawah, semudah itu, B. Tidak ada penjagaan, bahkan mungkin ke mid-nya walaupun ada sedikit minute wave. Dipaksakan untuk perang. Dan perang kali ini dengan Furious Finish menutup Sekis menjadi shutdown yang sangat mahal. Bahkan Sigibum mencoba melakukan sounding out, membuat Gil melakukan flick red damage dari Heaven Frost. Last Insanity. Dengan Last Insanity. Tidak cukup dengan Avatar Guardian, mereka membalaskan dan memukul kembali Selangor Reja yang sudah mendapatkan kemenangan dan keuntungan. Tapi wave di arah bottom lane, mereka benar-benar harus kalkulasi. Mereka memang bisa mendapatkan satu dan itu dia. Torrent moment yang gagal dari Stromy. Ternyata membuat mereka bahkan dalam bencana. Lihat tersisa 2 orang kali ini, mereka mencoba untuk menerobos best turret tanpa adanya pasukan dari SRG lainnya. Dan untungnya ini masih di under 12 menit. Oh my god, masih ada Holy Defense under 12 minute. Dan ini yang
benar-benar sebuah pergerakan yang gue nggak tahu itu agak sedikit terburu-buru dari Stormy. 3 orang saja loh, Be, dipaksakan untuk Stormbind IMU tanpa ada follow up damage. Nah, minim damage tentunya, dan ditambah tadi target utamanya adalah Sekais ya. Padahal tadi dia udah selesai loh dengan adanya Magic Blade. Walaupun belum selesai dengan Rose Gold, Meteor, mungkin dia balik lagi Harley. Magicnya terlalu mematikan, terlalu dalam dengan jenis One, dan sekarang malah ngebuka sebuah jendela baru untuk mendapatkan item dari Aurora Gaming. Mereka udah mulai build lagi nih. Gimana caranya biar Harley ini lebih bisa makan instan Sekaisnya. Karena buat sekarang kalau kita ngomongin Deadly Magic, dia bisa nge-skip depannya, dia bisa langsung target ke target utamanya. Nanti kecil. Ini dia, distraction-nya mahal banget. Kenapa dia melakukan distraction? Karena dia tahu mereka mau coba untuk dapetin Lord yang selanjutnya. Dan kali ini Lord bakal benar-benar dalam kondisi 5 banding 5. Bung Konet kembali lagi, kita akan menyaksikan dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. The Land of Time untuk kedua kalinya di match pembuka kali ini. Langsung dibuka juga dari Mountain Shocker, sudah mulai di-poke, tapi tampaknya yang berbeda dari Lord pertama. Mereka akan fight, kita lihat TNC-nya menunggu timing yang tepat. Ranger emas siapa yang bakal jadi targetnya? Tidal Strike masih bisa dihindari, belum ada Avatar Guardian karena Urarusnya juga mengganggu di lini atas. Ya itu dia, Dimajuin. distraction yang dilakukan oleh para pasukan dari tim SRG. Mereka tahu, mereka harus mencoba untuk mencari satu celah, mendapatkan kesempatan Lord dan Sekis memaksimalkan hal tersebut. TNC mencoba untuk menerobos ke dalam, ditutup dengan adanya Mountain Shocker. Mau tidak mau harus bergerak belakang dengan Deadly Magic yang masih available. TNC, one by one situation dengan Sekis. What the steal Lord from TNC. One by one situation, di mana Retribution dari seorang Sekis kalah, dikejar habis dan harus kehilangan Sekis. Menjadi sebuah pertandingan sangat mahal dan buruk. Sedangkan permasuk dari tim Aurora, mereka hanya kehilangan Sigibum. Sigibum bukan pure marksman. Dan Avatar Guardian mau Break tidak out. mau trigger flicker untuk seorang Stormy. Wow, what a play dari Aurora Gaming Turki. Bagaimana mereka mendapatkan sebuah timing yang sangat-sangat baik. Clutch steal, dan itu diamankan oleh TNC. 3 orang terakhir dari SRG yang mencoba untuk menahan Baran dan bahkan adalah Insanity, tapi harus ya mereka harus mundur high ground yang akan menjadi jawaban mereka untuk menahan satu Lord agar pasifnya tidak langsung menyerang ke arah Bestariat ya. Tapi Kram lagi-lagi Oji. Mau tidak mau Kram harus menggunduli di mana seorang Rosa berada. Dengan kehilangannya Rosa, mereka tidak memiliki Fury of the Phoenix serta TNC. Mencoba untuk the one by one situation dengan Kram. Terlalu banyak yang bisa diberikan. Yul, coba mendekat ke belakang dan ternyata Tsunami Slam-nya salah target. Target utama mereka menuju ke TNC, tapi lihat dengan Avatar Guardian masih mundur ke arah belakang. Wrong target. Mission abort. Wow, ini dia game pertama yang benar-benar Cornet nanti-nantikan. Sebuah fight yang benar-benar rapi dan bahkan dibalasnya dengan sangat-sangat luar biasa. Membuat akhirnya Bestariat pun masih belum ada yang roboh, Be. Wah, ini emang bener-bener jual beli serangan dan targetingnya emang udah dipertimbangkan ya. Aurora Gaming terus kayak dengan cara body blocknya, pagunya maju, dia tutupin biar TNC-nya nggak kena Tsunami Slam. Tapi ada satu item yang dari tadi pengen aku omongin. Flask of the Oasis ternyata ada di Yums. Tapi masalahnya Sekis dari tadi tetap kena loh burst-nya. Karena nggak nempel. Dia nggak bertempelan dengan Yums, dan ini yang harus diperhatikan. Positioning, kalau udah beli Flask of the Oasis berarti SRG harus berdempetan dengan Yums agar nanti efek shieldnya, efeknya bakal kena dan anti burst. Itu bakal ngejawab TNC juga. Ya, karena kalau dari tadi sebenarnya yang masukin damage dari TNC ke arah Sekis itu dari Fury of the Phoenix ditambah Deadly Magic, Be. Udah cukup tuh. Kalau nggak ada 2 itu, mungkin Sekis masih selamat. Walaupun emang kelihatan juga Rose Gold sudah dibuat ya. Mungkin ke BOD kah untuk full damage juga dari Sekis? Ya, boleh sih harusnya BOD ya untuk penutupan dari segi damage-nya. Tapi tadi kita bayangkan aja belum full item loh untuk TNC-nya. Itu baru betul. Magic Blade. Yes. Belum jadi Rose Gold Meteor. Itu tetap tembus. Nah, makanya sekarang aku penasaran banget dengan apa next step-nya. Apa langkah selanjutnya. Positioning seperti apa yang akan dibawakan sama SRG. Karena mereka harus memanfaatkan Flask of the Oasis dari Yums. Tempel Yums-nya. Tapi emang dari kedua tim ini dengan strat yang sama-sama bisa ngebuka visual ya, the whole map ya. Baik lagi dari Rosanya ataupun dari Sekisnya. Tapi memang di sisi lain emang targeting cukup penting. Terutama ya balik lagi dari Yums juga ya. Kalau ngomongin soal Tsunami Slam, walaupun tadi emang ada satu momen ya, mau coba ke Harley target. Tapi di sisi lain dari update patch terakhir hari, kalau misalkan lu mainin topi lu ya, kalau misalkan mau mundur atau balik lagi ke titik awal lu untuk langsung ngedash, tetap dengan movement speed yang sama. Jadi agak sedikit susah untuk nge-reach out. Tapi lebih tepatnya tadi Pagu yang posisinya pas sih, Net. Sebenarnya dia bisa tetap digapai, dikejar. Tapi Pagunya emang standby di situ. Kayak langsung ini Dia ya, langsung body block. ngeganggu body block untuk akhirnya yang keangkat justru malah Pagunya. Tapi Betul. ya it is what it is. Sekarang kita menuju ke arah Lord. Lagi nih yang ketiga, sebelum menjadi Lord Evolve,
Walaupun emang kita lihat dari tadi dari mini-map Kremnya yang mencoba untuk memainkan lane jauhnya, mengganggu, distraction yang ngebuat Cici dari Lunar terpaksa untuk cabut, coba untuk merapihkan lagi lane atau minions wave di arah bawahnya. Dan terlihat juga dari beberapa pergerakan, termasuk dari seorang Sora Sigi Boom. Yang lagi-lagi gue nanti-nantiin sih sebenarnya. Kalau misalkan ngomongin soal Stormbind, apakah bakal bisa untuk kena 3 atau bahkan bisa dibalikin lagi sama Stormy-nya, Be? Kasih tahu Be, combo kita Be. Combo itu- dari Stormbind. Iya, Bukan, combo- ini combo ada dua Stormban AOG kan soalnya. Kombonya masalahnya Net, di sini yang udah gue bilang dari awal. Mungkin Zetian terlihat kayak ini kayak buat apa Zetian combo sama Harley? Enggak, Zetian juga bisa dikombokan sama semua. Dan bakal lihat di arah Break bottom out, lane Heaven Crown. Threat. Mencoba untuk melakukan distraction. Dicuri satu orang tapi nampaknya Crown terlalu banyak menerima damage. Heaven Threat. Petir yang bukan sembarang petir. Langsung menghujam jantung dari seorang Crown. Oh, tapi lihat turtle ship-nya sudah dilemparkan, dipaksakan untuk dibonyokin. Conceal play, coba untuk fight, tapi 5 lawan 4 apakah sebuah jawaban dari Jerman? Strongman kali ini yang tidak bisa terlalu kuat. Bahkan Last Dance Sanente menutup jalan bermasuk dari tim Aurora Gaming. Tidak terlalu berpengaruh. Tersisa seseorang. Innocent, the one last man standing yang tidak mungkin bisa menyelesaikan clear dengan sangat cepat di depan sana. Lunar fokus karena best turret, tidak melihat apapun yang terjadi. Aurora Gaming clear minion dengan sangat cepat. Last Insanity mencoba untuk melakukan clear minion dan masih ada tersisa gerobak. Deadly Magic terlalu sakit. Fokus karena best dan bahkan tim dari Aurora Gaming take the game. Wow! Wow, the villain